di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Waspada terhadap kemunafikan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Lukas 12 ayat 1b. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, dunia ini panggung sandiwara. Manusia memang lihai bersandiwara. Kita sendiri pun pernah bersandiwara, misalnya karena ingin menutupi perasaan yang sesungguhnya agar tidak terlihat orang lain. Semua orang menyembunyikan sesuatu dalam hidupnya, tetapi orang munafik menyembunyikan kejahatannya. Dimulai dengan permintaan untuk waspada terhadap kemunafikan. Hal ini dikatakan Yesus pertama-tama kepada para muridnya. Merekalah yang lebih banyak diperhadapkan dengan bahaya dosa kemunafikan. Mereka harus mengajar orang lain. Jadi seandainya mereka berdusta, maka kemunafikan mereka jauh lebih buruk daripada orang lain. 1. Arti waspada terhadap kemunafikan. Ayat 1. Dosa kemunafikan menyebar seperti ragi, meresap ke dalam seluruh tubuh dan jiwa manusia dan ke dalam segala sesuatu yang diperbuatnya. Ia membuat manusia menjadi sombong, membuat perasaan mereka tumpul, tidak peka terhadap dosa, dan membuat ibadah mereka tidak berkenan di mata Allah karena hanya bersifat seremoni untuk dilihat orang. Ragi ini adalah ragi orang Farisi. Dosa seperti ini paling sering didapatkan dalam diri mereka. Janganlah sampai kamu meniru mereka. Janganlah berjiwa seperti mereka. Janganlah kita bermuka dua dalam kehidupan beragama. Janganlah gunakan agamamu sebagai jubah untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan seperti yang mereka lakukan. 2. Alasan untuk waspada terhadap kemunafikan. Ayat 2 dan 3. Alasan baik yang diberikan untuk tidak melakukan kemunafikan adalah tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Tidak ada gunanya menutup-nutupi sesuatu, karena cepat atau lambat kebenaran pasti akan terungkap. Semuanya akan diperdengarkan di dalam terang. Ayat 2 dan 3 adalah peringatan supaya tidak menyembunyikan hal-hal yang sudah diajarkan dan telah diperintahkan untuk diberitakan kepada dunia. Katakan saja kebenaran itu kepada mereka dengan seutuhnya. Sebab jika kamu hanya ingin mencoba berkenan kepada manusia, kamu bukanlah hamba Kristus dan kamu tidak akan menyenangkannya. Bandingkan Galatia 1 ayat 10. 3. Sikap waspada terhadap kemunafikan. Ayat 4 dan ayat 5. Murid-murid Kristus adalah para sahabatnya. Ia berkata, janganlah kamu takut. Jangan biarkan dirimu tersiksa karena gelisah dan takut terhadap kemarahan manusia. Perhatikanlah, murid-murid Kristus tidak perlu takut sehingga harus bersembunyi dalam kemunafikan. Janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Sikap terbaik untuk terhindar dari kemunafikan adalah takut kepada Tuhan lebih daripada kepada manusia. Allah harus lebih ditakuti daripada orang-orang yang paling berkuasa. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti, supaya tidak takut kepada manusia. Lebih takutlah kepada Allah. Dengan mengakui Kristus, mungkin kita akan membangkitkan amarah manusia yang tidak dapat berbuat lebih jauh selain membuat kita mati. Akan tetapi, ingatlah bahwa dengan menyangkal Kristus dan tidak mengakuinya, kita membangkitkan murka Allah yang berkuasa melemparkan kita ke neraka. Sahabat Iktus, peringatan Tuhan Yesus ditujukan kepada para murid, berarti juga kepada kita. Bisa jadi kita pun tertular kemunafikan orang Farisi yang mementingkan penampilan dan prestise semata. Banyak orang bersikap munafik karena takut dikucilkan atau dianiaya atau takut mati. Jangan takut kematian, tetapi takutlah akan Tuhan. Berhentilah untuk bersikap munafik. Uskup Hooper,
sebelum kematiannya sebagai martir pernah berkata, "Hidup itu manis dan mati itu pahit. Namun kehidupan kekal jauh lebih manis dan kematian kekal jauh lebih pahit." Saya tidak mau bersikap munafik. Kemunafikan hanya membawa kepada kematian, tetapi sikap jujur, apa adanya, dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dengan seutuhnya akan mengerjakan sesuatu yang bernilai dalam kekekalan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya terkena ragi orang Farisi sehingga masih bersikap munafik? Mengapa saya tidak boleh terus tinggal di dalam kemunafikan? Sikap seperti apa yang seharusnya saya miliki agar tidak menjadi orang yang munafik? Tuhan Yesus, saya adalah orang yang memiliki potensi untuk tinggal dalam kemunafikan, menggunakan aktivitas agamawi sebagai jubah yang menutupi segala kejahatan yang saya lakukan. Ampuni saya ya Tuhan. Tapi hari ini saya mau berkomitmen untuk hidup takut akan Engkau dan tidak mau mencari kesukaan manusia. Pakailah saya sebagai alat berkat-Mu sampai ke ujung bumi. Amin. Bencilah kemunafikan.